Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis ya. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel Robby Delpis dengan cara memberikan like, kemudian komen dan juga share ya. Dan tentu saya akan mencoba memberikan ulasan-ulasan ya, baik tentang pendidikan, kemudian ekonomi, politik, sepak bola ataupun hal lain ya yang dianggap memang penting dan perlu kita ketahui bersama. Malam ini ya saya ingin melakukan episode bedah buku ya, bukan hanya mereview 1-2 buku tapi mencoba bedah buku salah satu buku yang saya tulis ya. Nah, jadi saya menulis beberapa buku, diantaranya buku ini yang menurut saya perlu kita bedah bersama ya. Nah, judulnya adalah ini, Belajar Ilmu Tauhid dari titik nol ya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silahkan ya, ini tersedia di marketplace, baik itu Shopee, kemudian Tokopedia ataupun yang lainnya ya, dan itu langsung dijual oleh penerbit ya, toko yang dimiliki oleh penerbit. Nah, buku ini sendiri pernah dibedah juga bersama Kuliah Al-Islam ya. Nah, pernah dibedah juga bersama Kuliah Al-Islam. Kemudian ya akan saya bedah di channel ini ya dengan berjenjang ya, nanti berkali-kali. Nah, buku ini sendiri terbit tahun kemarin ya, 2024, kemudian terdiri dari 13 bab. Nah, dia ada 13 bab, tentu nanti kita akan rinci mana saja ya yang akan kita bahas satu persatu. Saya ingin memulai dari bab pertama ya, tentang ilmu tauhid. Tidak lupa buku ini juga diberi testimoni oleh banyak tokoh ya. Di antaranya ada dari jurnalis, ada kemudian penceramah, kemudian intelektual juga ada, kemudian dari tokoh MUI juga ada dan sebagainya. Jadi buku ini layak untuk dimiliki ya, terutama bagi pemula ingin belajar tentang dasar-dasar keislaman, ketauhidan. Nah, bisa membaca buku ini. Insya Allah buku ini terjangkau harganya ya. Di bagian pertama saya ingin membahas 2 hal. Yang pertama adalah soal apa itu tauhid. Nah, kemudian yang kedua adalah apa saja nama-nama daripada ilmu tauhid itu. Kita bahas yang pertama tentang ilmu tauhid. Apa sih ilmu tauhid itu? Nah, karena kan banyak sekali ilmu di dalam keislaman yang patut kita pelajari. Tauhid, ada fikih, ada akhlak, kemudian atau tasawuf, kemudian ada sejarah dan seterusnya gitu ya, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Nah, apa itu tauhid gitu ya? Nah, seperti biasa teman-teman, ketika kita membedah sesuatu hal, selalu kita menggunakan 2 pandangan. Yang pertama adalah dilihat dari segi bahasa. Nah, disebutnya etimologi, kemudian secara terminologis, dan kedua itu secara terminologis. Terminologis artinya istilah, dan biasanya kalau bicara tentang definisi secara terminologis atau istilah, nah itu kan berdasarkan pendapat para ahli di bidangnya. Kalau kita bicara tauhid, ya berdasarkan pendapat ahli ilmu tauhid gitu, seperti itu. Secara bahasa, kata tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan. Nah, jadi kata kuncinya adalah mengesahkan. Mengesahkan berarti tunggal. Tunggal itu ya tidak terdiri dari banyak hal, tapi dia tunggal gitu kan. Nah, soal tunggal ini kan ada yang terdiri dari banyak unsur, ada yang tidak. Pulpen misalnya, satu pulpen, nah itu kan ada mangsi di dalamnya, kemudian ada wadahnya. Nah, ada yang tunggal itu sebatas tunggal ya, itu seperti itu. Tapi kata dasar dari tauhid itu adalah mengesahkan atau tunggal, seperti itu. Nah, di buku ini saya mengutip 3 pendapat ya untuk definisi tauhid itu secara terminologis atau secara istilah ya. Nah, pendapat pertama saya ambil dari Kiai Haji Imam Jarkasi. Beliau adalah salah satu dari 3 pendiri Pondok Pesantren Modern Gontor ya, Kiai Haji Imam Jarkasi. Bukunya itu berjudul Usuluddin Aqaid ala Madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu tahun 1994 ya. Nah, itu rujukan pertama untuk saya ngambil definisi tauhid itu. Nah, kata beliau, tauhid, kata Imam Jarkasi ya, tauhid adalah ilmu mengesahkan atau kepercayaan bahwa hanya satu
Tuhan yang harus kita percayai. Ya. Jadi mengesahkan atau kepercayaan bahwa hanya satu Tuhan yang harus kita percayai. Itu kata Imam Jarkasi di dalam bukunya. Nah, kemudian pendapat yang kedua saya ambil ini dari tokoh dari ulama asal Indonesia juga ya, yaitu Profesor Muhammad Hasbi Asidki. Beliau adalah seorang ulama ya yang punya juga banyak karya ya, 80 lebih karyanya. Nah, salah satunya adalah tentang tauhid itu, buku beliau berjudul Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid atau Kalam. Buku ini buku klasik beliau juga ya, 1973 dikarangnya. Nah, kata Profesor Muhammad Hasbi Asidki, ilmu tauhid merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Baik dalil itu merupakan dalil nakli, dalil akli, ataupun dalil wijdani atau perasaan halus. Nah, itu definisi ilmu tauhid kata Profesor Muhammad Hasbi Asidki di dalam bukunya. Nah, ada beberapa kata kunci. Pertama adalah ya, ilmu tauhid itu ilmu yang membicarakan tentang cara menetapkan akidah agama, akidah keyakinan agama dengan menggunakan dalil yang meyakinkan. Nah, jadi kalau bicara tauhid, dalilnya harus meyakinkan. Apa saja bentuk dalilnya? Ya, bisa dalil nakli. Nakli itu berarti diambil ya dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Nah, itu dalil nakli namanya. Ada dalil akli, artinya menggunakan rasionalitas, menggunakan ilmu logika, menggunakan ilmu mantek. Nah, itu yang kedua dalilnya. Tapi meyakinkan juga. Kemudian yang ketiga adalah dalil wijdani, perasaan yang halus, menggunakan dauk ya, atau perasaan. Nah, jadi cara menetapkan akidah agama menggunakan dalil yang meyakinkan. Artinya tidak diragukan lagi kebenarannya ya, seperti itu. Nah, saya ambil definisi yang ketiga, ini juga dari ulama ya, dari ulama, dan ini adalah definisi yang paling banyak dirujuk atau digunakan oleh para ulama. Ini ditulis oleh Kiai Haji Aceng Zakaria ya. Nah, beliau adalah seorang ulama yang menulis buku juga, judulnya adalah Pokok-Pokok Ilmu Tauhid ya. Pada jilid yang kedua itu ada 3 jilid. Nah, ini saya ambil dari jilid yang kedua, tahun 2008 ditulisnya. Apa itu tauhid menurut Kiai Haji Aceng Zakaria? Yaitu tauhid adalah mengesahkan pengabdian kepada Allah. Nah, kepada Allah itu sebagai Tuhan yang wajib disembah, serta meyakini keesaannya baik zat, sifat ataupun perbuatan. Jadi tauhid itu berkaitan dengan keesaan Allah, terutama dalam zat ya, bukan terutama dalam zat, sifat maupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari 3 pengertian yang diberikan oleh Kiai Haji Imam Jarkasi, kemudian Profesor Muhammad Hasbi Asidki, kemudian dari juga Kiai Haji Zakaria, saya setidaknya menyimpulkan bahwa pembahasan ilmu tauhid itu mencakup pembahasan tentang keesaan Allah, baik zat, sifat maupun perbuatannya berdasarkan. Nah, jadi pembahasan tentang keesaan Allah berdasarkan dalil yang meyakinkan, baik dari nakli, akli maupun yang lainnya. Nah, jadi tauhid itu bicara tentang keesaan Allah berdasarkan, ini yang penting juga, dalil yang meyakinkan. Dalil yang meyakinkan itu bisa berupa nas, Al-Quran, hadis, dalil nakli, bisa juga akli ataupun yang lainnya. Nah, itulah definisi ilmu tauhid atau definisi tauhid menurut para ulama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua itu? Yaitu nama-nama ilmu tauhid ya. Nah, di sini ya saya mengutip juga dari banyak ulama, dari banyak buku. Selain 3 buku tadi, nah saya juga mengutip dari beberapa buku lainnya ya, yang saya kutip untuk membahas nama-nama ilmu tauhid. Nah, kesimpulannya saya ambil bahwa ilmu tauhid itu punya 7 nama. 7 nama dari ilmu tauhid. Nama yang pertama adalah ilmu usuluddin. Nah, usuluddin itu kan dari kata usul. Usul itu artinya asal atau pokok. Din itu artinya agama. Jadi usuluddin itu secara bahasa artinya pokok-pokok agama.
kita bisa bertanya, kenapa ilmu tauhid dinamakan dengan ilmu usuluddin? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah karena ilmu tauhid itu membahas tentang pokok-pokok atau prinsip-prinsip agama. Jadi ilmu tauhid itu tadi berdasarkan dalil yang meyakinkan. Artinya prinsip agama, maka ilmu tauhid disebut juga sebagai ilmu usuluddin. Itu nama ilmu tauhid yang pertama. Yang kedua, ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu kalam. Nah, disebut ilmu kalam kenapa? Karena pembahasan dalam ilmu tauhid itu banyak melibatkan pengungkapan keterangan-keterangan, dalil-dalil atau hujah yang diambil dari sumber-sumber ilmu tauhid, baik secara akli maupun nakli. Nah, jadi melibatkan keterangan-keterangan atau dalil-dalil ya. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada sisi rasionalitas, sisi logikanya ya, yang nanti bisa dijadikan sebagai alat justifikasi penguat khususnya dalam dalil nakli ya. Karena kita tahu ketika dialog akidah di dalam Islam itu tidak selalu kita menggunakan dalil nakli, karena bicara akidah Islam dengan orang di luar sana artinya yang bukan Islam, itu kan tidak bisa menggunakan Al-Quran ataupun hadis, tetapi harus berdasarkan rasionalitas akal. Nah, maka disebutlah ilmu tauhid juga sebagai ilmu kalam ya. Jadi ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin itu sama saja. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tauhid punya nama lain, namanya ilmu hakikat. Nah, disebut ilmu hakikat itu kenapa? Karena ilmu tauhid atau ilmu ini membahas segala sesuatu secara hakiki. Secara hakiki itu sesuai dengan kenyataan. Apa itu Tuhan, kemudian apakah Tuhan itu ada dan seterusnya itu kan, dan Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa dan seterusnya, itu dibahas ya di dalam ilmu tauhid. Nama yang keempat dari ilmu tauhid adalah ilmu ma'rifat. Nah, disebut ilmu ma'rifat itu artinya mengenal atau mengetahui, karena pembahasan ilmu tauhid berkaitan bagaimana upaya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tuh ya, ada yang bilang ini hadis, ada juga yang bilang ya ini keterangan ulama gitu ya. Bunyinya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, nafs ya, maka ia mengenal Tuhannya. Ada yang mengatakan itu hadis, ada juga yang mengatakan itu perkataan para ulama. Saya melihat setelah mengkaji ini lebih cenderung pada perkataan ulama ya, bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, saya pun tidak tahu. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada orang yang lebih ahlinya ya. Nah, disebut ilmu ma'rifat itu karena tadi bagaimana mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Nama yang kelima daripada ilmu tauhid adalah ilmu aqaid. Nah, disebut ilmu aqaid karena di dalamnya mempelajari tentang keimanan yang mengikat hati seseorang dengan Allah. Jadi ada ikatan tuh dengan Allah, baik meyakini wujudnya itu adanya ya, keesaan Allah, kemudian ataupun kekuasaan Allah. Jadi sebutnya aqaid ya, ilmu aqaid. Nah, nama lain daripada ilmu tauhid adalah fikih akbar atau fikhul akbar. Jadi fikih besar. Nah, ini diberikan oleh siapa? Imam Abu Hanifah, seorang ulama madhab fikih, pendiri fikih ya, yang hidup pada tahun 80 Hijriah, kemudian meninggal pada tahun 150 Hijriah. Nah, menurut Imam Hanafi, hukum Islam yang bernama fikih itu terbagi menjadi dua. Satu, ada yang namanya fikih akbar, dan yang kedua adalah fikih asghar, kecil ya. Secara bahasa itu fikih besar, akbar itu fikih, asghar itu fikih yang kecil. Fikih akbar adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan atau pokok-pokok agama. Nah, sama dengan tadi ilmu usuluddin. Sedangkan fikih asghar adalah ilmu yang membahas masalah muamalah ataupun cabang agama. Jadi fikih akbar itu berkaitan dengan pokok prinsip agama, kalau fikih asghar itu berkaitan dengan cabang agama. Nama terakhir daripada ilmu tauhid adalah teologi Islam ya. Jadi kalau dikatakan teologi Islam, nah itu berarti ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu hakikat, itu satu ya. Nah, secara bahasa teologi berasal dari kata teo artinya Tuhan, logos artinya ilmu. Jadi secara sederhana teologi itu ilmu tentang Tuhan, hampir sama dengan tauhid. Nah, menurut Philip Bob ya, Cook Gob dalam Webster Third New International Dictionary of English Language itu 1966,
Teologi itu adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Jadi lebih menekankan pada rasional. Nah, itulah nama-nama daripada ilmu tauhid gitu ya. Nah, tadi untuk definisi saya sudah kutipkan secara bahasa, kemudian secara istilah juga ada 3 definisi yang saya ambil. Kemudian untuk nama-nama tauhid perlu kita ketahui, pertama ada ilmu usuluddin, ada yang menyebut ilmu hakikat, ada yang menyebut ilmu ma'rifat, ada yang menyebutnya ilmu aqaid, ada teologi Islam, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai ilmu ilmu akidah ya, kemudian lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita ya, dan nantikan saya akan bahas di episode selanjutnya. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh silahkan disampaikan di kolom komentar. Kalau bisa tentu akan saya jawab, kalau tidak ya saya akan bertanya kepada pihak lain atau saya akan mencoba mengkajinya ya, tentu dengan berbasis pada data atau referensi ya. Saya menulis buku ini juga bukan berdasarkan istilahnya pengetahuan saya bayang-bayang saya saja, tidak, tapi saya cantumkan rujukannya. Makanya bagi teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan ya bisa memesan, membeli buku ini ya di penerbit Adab. Nah, buku ini sudah dijual ya di marketplace. Silahkan kalau teman-teman yang berminat boleh membelinya ya. Oke, nantikan episode yang kedua ya. Insya Allah besok saya akan buat lagi tentang kajian kita selanjutnya. Barangkali itu untuk kajian malam ini tentang buku Belajar Ilmu Tauhid 3.0 ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.